keajaiban perubahan wujud benda. Di sekitarku. Nah, coba keluarkan bukunya. Coba buka di halaman 175. 175. Ya. Dah. Coba Ibu ingin bertanya, apakah tujuan dari kita mempelajari keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku ini? Apa coba manfaatnya? Manfaat kita mempelajari ini. Ada yang tahu? Manfaat kita mempelajari keajaiban ini agar kita mengetahui di perubahan benda memiliki keajaiban dari perubahan wujud benda yang ada di sekitarku. Contohnya seperti pembuatan garam. Nah, di sini di buku ada sebuah cerita. Ayo kita baca rame-rame ya. Yang kuat ya suaranya ya. Mulai. Dari bertani garam. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Pantai, petani garam membuat ladang garam. Garam ini tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak tambak tanah di dalam petak tambak. Terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air laut. Hal ini Ini menggantikan air laut yang menguap. setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, Lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun dan tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Nah, itu adalah wacana dari bertani
Ya, air laut ditaruh atau diletakkan di tambak-tambak yang sudah dibuat oleh petani. Dan proses pembuatan garam itu disebut perubahan wujud menguap. Nah, pembuatan garam itu menguap. Kenapa menguap? Kenapa tadi? Kenapa? Karena air laut yang terkena sinar matahari. Jadi, air laut yang sudah diletakkan di masing-masing tambak, apabila terkena sinar matahari, dia akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal yang akan menjadi garam. Nah, terdapat banyak keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku. Selain pembuatan garam, apalagi coba yang kalian tahu? Perubahan keajaiban benda. Apa? Di sini Ibu ada satu contoh lagi. Pembuatan coklat. Nah, di sini dari yang pertama pembuatan coklat. Dari buah coklat. Tahu buah coklat kan? Ya, lalu dibuka, diambil bijinya, dan dibersihkan. Yang kedua, dan yang ketiga, biji coklat pun dijemur. Setelah kering, biji coklat akan diolah atau diproduksi di sebuah mesin. Dan yang kelima, sudah diolah di sebuah mesin, dia akan menjadi bubuk. Menjadi bubuk coklat. Nah, setelah jadi bubuk, barulah bisa dicampurkan dengan air atau dengan bahan-bahan lainnya dan akan menjadi coklat lumer seperti ini. Nah, dari proses pembuatan coklat, dari pembuatan perubahan wujud apa yang terjadi pada coklat? Dari yang apa ini bukan bubuk menjadi cair. Bubuk ini apa? Perubahan wujud apa? Wujud benda padat. Berarti padat menjadi cair. Nah, selanjutnya apabila coklat sudah meluber menjadi coklat cair, akan diproses menjadi coklat batangan. Akan dibentuk jadi berbagai macam bentuk coklat. Nah, perubahan wujud apa yang terjadi dari coklat yang lumer tadi menjadi coklat batangan? Ya, cair ke padat. Berarti keajaiban perubahan wujud benda yang ada pada coklat tadi berasal dari benda wujud padat menjadi cair, lalu mencair menjadi padat lagi. Barulah setelah menjadi coklat padat, barulah bisa diedarkan atau dijual di daerah tertentu, di daerah-daerah seluruh Indonesia. Ini juga pembuatan coklat dan juga pembuatan garam. Juga ini adalah dua contoh dari keajaiban perubahan benda yang ada di sekitar kita. Berarti tadi kan garam tadi perubahan wujudnya apa tadi? Apa tadi? Menguap. Coba tadi kan udah kita baca dari wacana pembuatan garam. Nah, coba di situ kan perubahan wujud pada proses pembuatan garam. Coba bantulah Siti menceritakan proses pembuatan garam. Coba kalian buat di buku kalian proses pembuatan garam yang sudah kita baca tadi. Kalian menceritakan kembali bagaimana cara membuat garam tadi. Oke?
Nah, sudah kan menceritakan kembali proses pembuatan dari keajaiban perubahan wujud benda dari garam. Nah, coba satu orang ke depan. Coba Rizkan ke depan. Ceritakan apa yang Rizkan gambar dan apa yang Rizkan tulis. Ada sana? Petani Coba gambar yang pertama apa? Tunjukkan kawan-kawannya. Nah, coba ceritakan apa gambar pertama itu apa? peta. Petani membuat peta-peta di garis pantai untuk membuat garam. Nah, itu yang pertama tadi kan. Yang kedua, air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Nah, yang ketiga, setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun akan segera dipanen. Nah, masuk gambar yang keempat. Setelah garam dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambahkan zat iodium dan dikirim ke daerah lain. Ya, ada. Terima kasih. Jadi sudah paham kan proses-proses perubahan wujud benda yang terjadi pada pembuatan garam. Yang pertama tadi apa? Pembuatan tambak-tambak yang di petak-petak yang di pinggir pantai. Dan yang kedua, tambak yang sudah dibuat tadi diisi oleh air laut. Lalu air laut akan menguap dan terisi kristal-kristal garam. Dan yang ketiga tadi apa? Setelah 210 hari garam akan bisa segera untuk dipanen. Dan yang keempat Setelah Setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambahkan untuk iodium. ditambahkan zat iodium agar bisa dijual atau diedarkan ke daerah-daerah lain. Nah, jadi udah paham kan? Oke, selanjutnya coba sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada saat menjemur pakaian basah. Penguapan. Ya, kenapa penguapan? Karena pada saat baju mengering, baju basah mengering kan terkena sinar matahari yang akan menguap. Jadi dari baju basah akan mengering menjadi baju yang kering. Nah, di sini kita akan mencoba mempraktekkan cara melipat pakaian kaos dengan baik dan benar. Coba di sini ada siapa yang di rumah sering membantu orang tuanya untuk melipat pakaian? Ya, bagus. Jadi tahu kan bagaimana cara melipat pakaian? Tahu. Nah, coba geserkan aja dulu mejanya ke samping, biar kita mempraktekkan cara melipat pakaian yang baik dan benar. Oke, langkah pertama dari teknik melipat pakaian. Yang pertama, tangan kanannya satu. Yang kedua, jangan lupa tangannya seperti ini. Oke. Yang ketiga, lanjut sebelah lagi. Tangannya juga. Oke, dah. Terakhir. Oke. Sudah. Coba lihat siapa yang paling tidak rapi. Jadi
yang tidak rapi punyanya Afdal. Tidak apa karena dia laki-laki. Nah, di sini Ibu akan mengajarkan teknik melipat pakaian dengan cepat. Yang pertama, yang bagian leher pastikan dulu bagian leher sebelah kiri dari masing-masing. Oke. Selanjutnya pegang dari sini. Dekat yang sini. No, yang sebelah sana. Ya. Oke. Sebelah sini separuh dari baju sini. Ini sini. Pegang secara bersamaan. Ya. Lalu diputar ke kiri. Oke, udah. Ganti tangan. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Baru lanjut ini. Stop. Lanjut. Udah gini. Ini masih pegang ini. Nah, baru jatuhkan kemari. Oke. Baru tarik. Nah, jadi. Ayo. Ulang nggak jadi. Itu adalah teknik melipat pakaian secara cepat. Nah, jadi udah bisa semua kan? Udah bisa Abdal. Nah, jadi sudah paham kan pembelajaran kita hari ini? Oke, sini dari pembelajaran kita hari ini dapat Ibu tarik kesimpulan dari keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku terdapat tadi seperti garam dan juga coklat. Melipat baju itu dari berarti perubahan wujud benda menguap. Nah, kalau misalnya pembuatan garam tadi apa? Pembuatan garam tadi menguap juga karena dari air laut menjadi kristal-kristal garam. Oke, jadi udah paham kan? Oke. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Coba Abdal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna